Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anakku sekalian. Selamat datang di channel Yusuf. Selamat datang di pembelajaran sejarah perminatan kelas 12. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian masih tetap menjaga imun, masih tetap di rumah dan tidak kemana-mana. Hari ini kita akan belajar salah satu topik materi yang memang sangat terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Topik materi kita pada hari ini adalah perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, ini tampilan yang kedua. Saya menggunakan Sway, Bapak Ibu, Microsoft Sway. Kalau kita lihat gambar ini sekilas, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan hari ini semua terekam dalam satu proses ini. 5 ways use Quantum Technology Everyday. Setiap hari kita gunakan. Setiap waktu kita gunakan komputer, kemudian kamera, dan lainnya. Ini semua kita gunakan. Dan semua kita pakai dalam proses kehidupan kita apalagi pada masa pandemi saat ini. Apalagi kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Kemudian kompetensi dasar yaitu untuk pengetahuan adalah mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian 4.2 menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Kemudian indikatornya adalah mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian kedua, menyajikan hasil analisis simulasi mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Dan itu merupakan keadik kita. Kemudian ini proses yang kedua adalah kita lihat ini perkembangan komunikasi dan informasi. Ini teknologi komunikasi yang dipakai di dalam biasanya studio rekaman, kemudian studio televisi atau studio radio. Atau ya, karena ini bagian dari proses rekaman yang akan dilakukan misalkan radio atau televisi. Pengertian iptek. Ilmu pengetahuan iptek itu terbagi dua, yaitu ilmu pengetahuan teknologi merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki arti sendiri. Ilmu dipandang sebagai produk, proses, paradigma, yang dimana ilmu itu memiliki sebuah proses kedudukan yang sangat ilmiah. Kenapa? Karena ilmu ini ketika memiliki sebuah proses panjang dalam penerapan pengkajiannya. Ada metode tersendiri dalam rangka bagaimana memahami proses keilmuan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini bagian dari proses ilmu. Ilmu adalah sebuah kegiatan ilmiah, sedangkan pengetahuan didapatkan dengan proses pemahaman di luar metode ilmiah. Artinya, pengetahuan itu didapat dari panca indera dan bagian dari pengalaman yang didapat oleh seseorang dalam kehidupannya. Nah, jika demikian maka jika ilmu pengetahuan rumus dan teori teknologi merupakan praktik terapan dari rumus dan teori ilmu pengetahuan. Nah, kemudian ketika ilmu pengetahuan itu berkembang, maka adalah sebuah proses teknologi. Teknologi adalah alat di mana yang dibutuhkan oleh kita dalam rangka membantu eksistensi kehidupan manusia. Artinya bagaimana alat itu yang kita miliki untuk bagaimana memberikan sebuah proses yang baik bagi kehidupan kita. Sehingga teknologi itu memiliki dampak dalam proses kehidupan kita.
Nah, teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekne yang berarti pekerjaan dan logos berarti studi peralatan. Prosedur dan metode yang digunakan berbagai cabang. Artinya, teknologi ini berasal dari bahasa Yunani. Memudahkan pekerjaan yang dilakukan seseorang melalui sebuah prosedur yang akan dilakukan oleh manusia. Nah, inilah dikatakan teknologi. Nah, ini bagaimana transmisi teknologi yang dilakukan pada saat ini. Bersumber pada satu transmisi, kemudian bisa disumberkan kepada yang lain. Ini bagaimana komunikasi ini terjadi. Dari satu sumber kemudian terjadi sebuah perubahan besar dalam proses kemajuan teknologi. Kalau dalam istilah dalam istilah sosiologi, istilahnya menyebar ke berbagai macam arah sehingga mempengaruhi struktur kehidupan masyarakat. Nah, perkembangan teknologi itu ada beberapa macam. Pertama ada laser, light application based stimulate emission. Ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Artinya laser ini bisa menjadi sebuah teknologi yang terbarukan, teknologi yang bisa memberikan dampak signifikan bagi kehidupan. Bisa dia sebagai untuk pembangkit listrik dan juga bisa juga sebagai nuklir. Nah, nuklir pernah diuji coba pada tahun 1945 di mana dua kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom. Kenapa? Karena energi nuklir sebagai sumber energi listrik. Kemudian serat optik ini juga sekarang sangat bergerak. Nah, serat optik ini merupakan serangkaian pantulan internal, merupakan transparan cahaya yang bagian dari melalui serangkaian pantulan internal. Nah, tokohnya adalah John Tyndall. Kemudian serat optik ini bisa dilihat dari telegram, telepon, sinyal televisi, dan lain sebagainya. Satelit komunikasi ini digunakan oleh Indonesia yang dinamakan satelit Palapa. Kemudian ini berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Ya, jadi ini berkaitan dengan revolusi industri dimulai dari 1.0, dimulai awal dari revolusi industri 1.0 di mana adanya perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kemudian terus berkembang menjadi sebuah teknologi yang tepat guna, berkembang menjadi berkembang menjadi teknologi yang lain. Kemudian manusia bisa memanfaatkannya dalam proses kehidupan. Sehingga pada hari ini kita sudah memasuki era industri 4.0. Nah, kita lihat awal industri abad ke-20 ditemukan tenaga listrik. Kemudian pada industri 3.0 abad itu-8 berakhir dan abad informasi dimulai. Artinya industri sudah mulai ditinggalkan, kemudian tercipta yang namanya informasi dan komunikasi komputer. Sekarang abad revolusi industri 4.0. Nah, kemudian kita lihat video berikut ini.
semuanya, jumpa lagi dalam Histori Dunia. Kali ini, Histori Dunia akan membahas tentang sejarah awal sebuah teknologi, yaitu handphone dan komputer. Siapa yang tidak tahu dengan alat yang sering kita gunakan setiap hari ini? Tentu, semua orang mengetahuinya. Tapi, apakah kamu tahu awal mula terciptanya teknologi itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kalian sudah mensubscribe akun ini sebagai dukungan bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan informasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sejarah awal handphone. Martin Cooper adalah penemu telepon genggam yang pertama di dunia. Dia adalah seorang karyawan Motorola pada tahun 1973. Tapi, banyaknya kontra yang menyebutkan bahwa penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola atau divisi tempat Cooper bekerja. Dengan model pertama adalah Dynatec. Ide yang dicetuskan oleh Cooper ini adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa berpergian secara fleksibel. Akan tetapi, ada juga sumber yang mengatakan bahwa penemu telepon genggam adalah Alexander Graham Bell. Dia adalah seorang pengajar orang tuli dan bisu dan mempopulerkan sistem yang disebut bahasa visual. Pada tahun 1874, saat dia mengerjakan telegraf, Alexander mengembangkan gagasan yang baru. Percobaan yang dilakukan bersama asistennya, yaitu Thomas Watson, akhirnya terbukti berhasil pada tanggal 10 Maret 1876. Serangkaian demonstrasi penggunaan telepon telah memperkenalkan telepon ke seluruh dunia dan dipimpin oleh perusahaannya, yaitu Bell Telephone Company pada tahun 1877. Sejarah awal komputer. Sejarah awal komputer diawali oleh Joseph Marie Jacquard pada tahun 1801 yang menggunakan kartu-kartu berlubang untuk membuat pola-pola yang berbeda dan unik. Meskipun penggunaan kartu-kartu ini belum bisa disebut sebagai komputer, namun merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perkembangan digital komputer. Komputer pertama terprogram pertama kali didesain oleh Charles Babbage pada tahun 1820. Komputer ini sebelumnya belum pernah diwujudkan selama hidupnya karena keterbatasan teknologi dan dana pada saat itu. Baru pada akhir abad ke-19, Hermann Holler membuat sebuah mesin pengolah data skala besar dengan memanfaatkan kartu berlubang menggunakan tabung vakum. Dan loncatan teknologi paling besar terjadi sekitar tahun 1930-an, ditandai dengan digunakannya teknik pemrograman digital yang lebih fleksibel, yang merupakan fitur penting komputer modern. Sejak saat itu, komputer modern mulai dikembangkan di mana-mana. Nah, itulah bahasan sejarah awal teknologi yang kita kenal saat ini versi Histori Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar pada video ini. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Teruslah membuka mata pada dunia. Baik, kita lanjut. Kemudian ini gambar yang sering kita jumpai dan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini adalah model komunikasi Xenon. Ini kita ibaratkan sebagai proses memberi informasi, sumber informasi memberikan pesan kepada transmitter, kemudian diterima, kemudian pesan itu diterima oleh receiver. Nah, inilah yang dikatakan dengan kontak komunikasi, terjalin kontak dan terjalin pola komunikasi secara tak langsung, itu dalam bahasan secara sosiologi. Kemudian secara perkembangan teknologi komunikasi, sifatnya adalah persebaran secara akurat, ingin mempermudah antar wilayah, kawasan. Dan contoh teknologi komunikasi mulai dari kentongan, kemudian surat, kemudian lonceng, handphone, televisi, dan masih banyak lainnya lagi. Kemudian teknologi transportasi ini adalah kereta cepat yang ada di Jakarta, juga sudah ada LRT dan MRT.
terdiri dari rekayasa ruang angkasa, perencanaan kelautan, kendaraan bermotor, bus bertingkat juga sudah kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Persenjataan itu kaitannya adalah bagaimana persenjataan pada awal abad ke-20 ketika pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mengembangkan teknologi nuklir dan teknologi senjatanya. Dan ini kemudian mereka melakukan perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty, strategi Arms Limitation, dan strategi Arms Reduction Treaty START 1 dan START 1. Kemudian teknologi kesehatan yang sering kita lihat dan sering dipakai seperti alat X-ray, USG, termometer tubuh, stetoskop, dan lain sebagainya. Dan ini apalagi yang sudah kita pakai tiap hari, yang kita gunakan untuk bisa berbelanja seperti Lazada, kemudian Bukalapak, kemudian Gojek itu sering mengantarkan sehari-hari. Dan teknologi itu mempermudah kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampaknya buat kita adalah pertama, pertukaran sumber informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Ini tidak bisa kita pungkiri, memudahkan pekerjaan dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efisien. Sistem pembelajaran dengan secara online tanpa melakukan tatap muka ini sudah kita lakukan, dampaknya sangat positif. Pasti juga ada pengaruh negatif, masuknya budaya luar yang tidak mudah ditemui anak Indonesia, penggunaan gadget, kemudian kurangnya orang bersosialisasi karena fokus selalu kepada teknologi. Inilah berkaitan dengan dampak. Baik, kita lihat slide video yang terakhir. Dan ini menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Karena memang video ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari pesan singkat, kemudian kegiatan yang lainnya. Baiklah, anak-anakku sekalian, itu video terakhir dalam proses pembahasan kita di dalam perkembangan teknologi. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya anak-anakku sekalian kelas 12. Cuman satu pesan saya, bahwa kita tetap jaga selalu di rumah, kemudian untuk tetap menjaga imun kita, menjaga kesehatan kita itu sangat penting. Dan selalu berdoa kepada Allah SWT, semoga pandemi ini cepat selesai, cepat berakhir, dan semua penyakitnya diangkat oleh Allah SWT. Kemudian satu hal, silahkan like dan subscribe, kemudian komentar, bagian dari proses pembelajaran buat saya, sehingga akan menghasilkan karya yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian tutorial pembelajaran sejarah peminatan dari Pak Indar Cahyanto, atau dikenal dengan Pak Ice, dari SMA Negeri 25 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.